Hai, sobat investor semua. Ya, jadi di video kali ini gue ingin mereview salah satu reksadana yaitu adalah ABF Bond Fund. Jadi sebenarnya namanya panjang banget ya. Nah, ini salah satu reksadana obligasi juga yang menjadi favorit pilihan orang. Nah, ini kenapa sih kok bisa sampai menjadi favorit pilihan orang? Apa alasannya? Dan kira-kira kalaupun misalkan gue mau invest, mau nggak gue invest di sini? Analisa gue gimana di 2023? Nah, buat teman-teman semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Oke, jadi sebelum gue masuk lebih dalam, gue akan kasih tahu bahwa keputusan investasi itu ada di diri masing-masing. Tujuan gue di sini adalah untuk menganalisa atau membantu menganalisa. Jadi kamu bisa nantinya ke depan menganalisa sendiri, ya bagaimana pendapatnya di 2024 dan lain sebagainya. Nah, di sini gue akan coba untuk ya ngasih tahu pendapat gue dan bisa kamu tiru juga. Bukan untuk membuat keputusan investasi. Jelas? Oke. Langsung kita share screen aja. Gue akan buka aplikasi Bibit ya. Jadi di aplikasi Bibit, ya kamu buka aja di sini. Oke. Jadi, oke, lo buka di yang kaca pembesar. Nah, kaca pembesar, terus masuk ke reksadana obligasi, lalu masuk ke ABF Indonesia Bond Index Fund. Oke, panjang banget kan namanya. Nah, kira-kira bagaimana cara nganalisanya? Oke, ini gue kasih tahu nih cara nganalisanya. Pertama-tama, lo harus lihat daripada manajer investasi. Manajer investasi siapa sih? Bahana. Kenapa kita harus pertama kali lihat manajer investasi? Karena kita ingin tahu, ini sebenarnya produk reksadana itu punya siapa? Ya, siapa sih ownernya? Ya. Karena reksadana itu adalah produk investasi. Yang mengelolanya itu namanya manajer investasi. Oke. Nah, produk investasi itu di dalamnya ada beberapa produk gitu ya. Ini kayak apa ya, reksadana tuh paket investasi gitu. Di dalamnya ada beberapa isi. Nah, isi-isinya ini nih yang ada di Top Holdings. Oke, sampai situ dulu. Oke, kita mau lihat nih manajer investasi gimana sih? Pernah ada catatan yang kurang bagus atau enggak? Kita cek di Google. Misalkan Bahana Asset Management. Pernah ada berita buruk nggak di sini? Tidak ada ya. Malah best performing asset management. Jadi itu suatu hal yang bagus. Oke. Jadi secara reputasi dia bagus, tidak ada masalah gitu. Itu satu poin plus juga ketika kita memilih reksadana. Pastiin manajer investasinya juga memang punya track record yang bagus. Kedua, gue biasanya ngeliat dari total UM guys. Total UM itu pastikan di atas dari 100 miliar. Gue sih akan coba mengusahakan seperti itu. Karena semakin total UM-nya kuat, gede, semakin kuat reksadananya. Kalau AUM kekecilan kayak 20 sampai 10 miliar itu tuh bisa di lampu kuning OJK dan bisa ditutup. Jadi sebenarnya akan lebih baik lu akan memilih yang di atas dari 100 miliar. Dan di sini kenyataannya di atas daripada 100 miliar, 4 triliunan. Jadi berkali-kali lipat ya. Mungkin 40 kali lipat ya dari 100 miliar. Jadi ya itu hal yang bagus, positif. Artinya apa? Kalau dana kelolanya banyak, berarti banyak orang yang percaya terhadap reksadana ini, ya. Karena kalau misalnya mereka nggak percaya, ngapain mereka taruh duit dengan jumlah yang banyak? Oke, sampai situ dulu. Lalu kita ingin melihat dari sudut pandang apalagi ya, CAGR, Compound Annual Growth Rate. Ini adalah sangat ngaruh juga, ya. Atau gampangnya adalah kinerja masa lalu. Kita pengen lihat dalam setahun, 3 tahun, 5 tahun, itu gimana? Bagus nggak? Gitu. Ya lo lihat nih, setahun nih ya. Setahun dari sini 2,38%. Sebenarnya sih kurang ya. Cuman ya oke lah di saat-saat kondisi seperti ini. Untuk lo bisa tahu kenapa dia 2% dan lain sebagainya, lo bisa cek di Top Holdings-nya. Nanti kita akan bahas. Oke, 2,38%. Kalau lo invest 3 tahun, dari 3 tahun lalu, lo udah 21,93%. Invest 5 tahun, 35,01%. Artinya apa di sini ya? Ini artinya semakin lama kamu invest, potensi kamu untuk mendapatkan hasil besar itu makin jelas. Kamu lihat ya, 1 tahun dia gejolaknya tinggi, tapi ketika 3 tahun tuh gejolaknya itu tidak setinggi itu kan?
Tuh, 5 tahun semakin tuh gejolaknya semakin kecil. Jadi semakin lama kamu invest, semakin gejolaknya kecil guys ya. Itu yang kamu mesti pelajari. Menurut gue ya cukup oke lah 2%-an di saat kondisi seperti ini gitu ya. Nah, cuman kalau untuk yang dibilang ini yang terbaik untuk kinerja masa lalu tidak. Ada yang lebih baik ya. Ada beberapa. Tapi ya not bad lah. Oke, gue juga lihat daripada drawdown. Drawdown itu adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi pada reksadana ini. Ternyata 1 tahun terakhir dia paling parahnya minus 4%-an. Ya, 4,35%. Kira-kira ketika lo turun segini, lo siap nggak? Kalau lo nggak siap, mendingan jangan. Kalau lo siap, oke, hajar aja. Ya, terus, lalu di sini, kalau misalkan expense ratio itu apa sih? Expense ratio itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola reksadana. Jadi basically kan reksadana itu adalah paket investasi. Ya, di dalamnya itu ada beberapa aset. Nah, aset-aset ini yang milihin itu namanya manajer investasi. Ya, ini nih, Bahana aset manajemen ini. Salah satu orang dari Bahana aset manajemen lah. Beberapa tim. Nah, orang-orang ini kan ya mereka juga butuh digaji. Nah, salah satunya dari expense ratio. Jadi bayar analis itu jadi expense ratio. Terus juga buat bayar marketing untuk ngepromosi reksadana. Terus juga untuk apa lagi nih? Bagi keuntungan dengan aplikasi reksadana. Misalkan nih Bibit. Jadi kalau misalkan ada dapat investor dari Bibit, nah nanti kalau udah setahun atau 2 tahun, terus nanti mereka udah tarik dananya ya dibagi. Ada kan beberapa keuntungan dari reksadana tuh yang berapa persen. Nah, nanti akan dibagi 0,21%-nya untuk ya pembagian keuntungan tuh ya antara si MI dengan pihak aplikasi reksadana. Nah, tetapi kamu nggak usah khawatir soal expense ratio. Karena yang 2,38% ini udah bersih, jadi nggak dikurangin dari 0,21%. Jadi udah sebelumnya dikurangin. Jadi lo udah nggak perlu khawatir lagi, yang lo dapetin di layar itu ya sesuai dengan apa yang ada. Oke, sampai situ dulu. Lalu kamu akan coba lihat ya, expense ratio-nya kok 0,21%, itu kecil banget. Karena harapan orang adalah biaya dalam mengelolanya sedikit kan. Karena kalau misalkan biaya mengelolanya sedikit, berarti otomatis potensi keuntungannya gede. Pada kenyataannya tidak selalu begitu. Lo bisa lihat kan, di sini biayanya kecil 0,21, tapi apa yang terjadi? Return-nya 2,38%. Kalau lu bandingin dengan beberapa reksadana lain ya, tuh ada yang 6%, ada yang 5%, ada yang 1, ada ya ini cukup oke lah 2, sekian. Tapi tuh ada yang 6% juga. Jadi maksud gua kayak mau yang dibilang return-nya akan jadi lebih baik, nggak juga gitu. Expense ratio kecil juga terkadang itu mempengaruhi. Nah, gua ngerti kenapa expense ratio-nya kecil, karena dia adalah index fund. Nah, index fund biasanya itu dia tidak meng-hire analis yang spesial gitu ya untuk melihat kira-kira gimana nih cara overcome index atau lebih di atas daripada indeksnya ya. Tetapi dia mencoba untuk sama aja ya. Karena gini loh, setiap reksadana itu biasanya ada benchmarknya masing-masing atau yang ngikutin lah. Kalau misalkan reksadana pasar uang mungkin benchmarknya bisa dari suku bunga deposito ya, atau kalau misalkan reksadana saham dari IHSG. Tapi ada juga, selain daripada IHSG, ada juga mungkin kalau syariah apa, Infovesta apa-apa. Terus kalau reksadana obligasi juga ada. Gitu loh guys ya. Kalau misalkan dia index fund, biasanya dia tidak akan coba untuk melebihi daripada standar indeksnya ini. Standar benchmark-nya itu loh. Tapi kalau indeks itu dia ngikutin. Ya, misalkan ya dia di standarnya di 2%, ya 2%, dia ngikutin. Jadi tidak akan jauh dari itu. Tetapi kalau misalkan yang biasa, yang bukan indeks, itu biasanya akan coba untuk di atas. Jadi ya karena mereka nggak coba untuk di atas, coba untuk standar, ya cost-nya akan lebih kecil karena kan nggak perlu capek mikir-mikir. Oke, kan jelas ya di sini. Lalu apalagi ya, dari AUM, drawdown tadi udah. Nah ini jenis reksadana obligasi, jadi resikonya dia sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga. Lalu yang menarik di sini adalah di minimum pembelian. Minimum pembeliannya menurut gua tinggi ya guys ya, 1 juta, karena rata-rata reksadana itu bisa
dapat dari 100.000, dimulai dari 100.000, ada juga yang 10.000. 1 juta menurut gue cukup mahal sih untuk membeli reksadana. Tetapi ya nanti pas kesimpulan ya, ada yang lo harus timbang-timbang juga. Memang untuk minimum pembeliannya 1 juta, tapi banyak aspek yang lo lihat. Oke, tapi ini menurut gue adalah suatu minus kalau minimum pembeliannya bisa sampai segede gini. Karena reksadana tuh bagus kalau misalkan menurut gue itu dia minimum investasi kecil, ya jadi orang bisa mulai invest dari level bawah gitu, nggak perlu harus nungguin 5 juta, 7 juta, 10 juta, itu lo bisa. Lalu ada namanya komisi pembelian. Komisi pembeliannya gratis, biaya penjualan gratis. Jadi dua-duanya gratis guys ya. Biasanya kalau aplikasi reksadana tuh gratis untuk komisi maupun biaya penjualan. Ada beberapa reksadana yang memang tidak gratis, itu ada memang ya. Mungkin karena nggak tahu ya, alasannya berbagai macam. Tapi gue nggak mau ngambil spekulasi gue sendiri ya. Oke. Bank kastedian. Bank kastedian itu apa sih? Bank kastedian itu adalah bank di mana dana investor itu ditaruh. Jadi di sini adalah di HSBC. Nah, bank kastedian ini bank yang benar-benar diawasi oleh OJK dan pencatatannya itu dilakukan oleh KSE. Jadi kalau manajer investasi mau beli aset, mau menaikkan jumlah aset atau apapun itu harus permisi sama bank kastedian. Karena ya bank kastedian harus tahu gitu loh dana investor kemana. Terus juga mereka harus lapor ke KSE. Karena pencatatan itu akan dilakukan oleh KSE juga, selain daripada sama aplikasi juga. Jadi sebenarnya itu yang membuatnya aman. Jadi bukan ditaruh di bank manajer investasi ya, tapi di bank kastedian. Nah, bank penampung itu bank manajer investasinya setahu gue. Jadi nanti ketika lo menarik ya dari bank kastedian ke bank penampung baru ke lu. Nah, diharapkannya adalah bank penampung itu harus sama dengan bank lu. Kalau misalkan banknya berbeda, bakal kena fee transfer. Jadi fungsinya itu. Nah, bank penampung tuh itu. Lalu apalagi nih? Ini kalau misalkan lo investasi rutin lah 1 juta ya kan. Kalau udah dimulai dari setahun lalu, lo mungkin udah bisa dapat 12.335.000 ya. Jadi ya nambah 300 ribuan lah dari nominal investasi lo kalau rutin. Lumayan. Oke, terus apalagi nih? Alokasi aset. Nah, alokasi aset nih, lo pengen tahu kira-kira reksadana itu apa aja sih isinya? Kan gue bilang tadi paket investasi kan. Nah, paket investasinya itu dalamnya apa aja gitu. Ini di sini obligasi 100%. Ya. Karena mungkin dia indeks, dia tinggal ngikutin aja indeksnya gimana. Nah, di sini, ini adalah top holdings tuh untuk lebih jelasnya. Aset apa aja sih? Nah, lo tinggal cek nih. FR0056. Copy aja. Lo search di Google apaan nih gitu misalkan. Nih, ada kan datanya di KSE, lo buka nih. FR0056. Oh, ternyata dia termasuk government bond, atau artinya dia obligasi pemerintah. Ya udah. Berarti kalau obligasi pemerintah apa? Dia lebih kuat dan kemungkinan gagal bayar itu sangat kecil. Bahkan banyak orang yang bilang nggak mungkin, tapi bagi gue mungkin. Tapi kecil banget kemungkinannya. Dan interest rate-nya 8,375%, jadi itu tinggi. Nah, kalau misalkan gue kasih tahu ya, gue percepat aja sebenarnya. Ini tuh kalau FR ini setahu gue tuh dia obligasi pemerintah ya. Gampangnya nih lo bisa coba lihat lagi FR ini 0596 tuh kan obligasi negara Republik Indonesia FR. FR setahu gue tuh ini yang kalau gue nggak salah FR itu artinya fixed rate. Jadi ya artinya ya fix gitu. Nah, tetapi ini loh ya, dia artinya dia fokusnya sama obligasi negara ya, semuanya di obligasi negara. Lu bisa cek di fund fact sheet-nya untuk bukti, jadi dia obligasi negara semua dia taruh, nggak ada obligasi korporat atau apa, nggak ada. Artinya memang kalau dari tingkat security bagus banget gitu ya kan, karena pemerintah untuk gagal bayar tuh susah gitu. Cuman yang jadi problemnya itu adalah return-nya. Ya return-nya gimana? Di sini sih fluktuatif ya, 2,38% gitu. Nah, oke, dari sini sebenarnya gue udah bisa tarik kesimpulan. Kalau lo mau cari satu-satu ya terserah gitu. Cuman karena ini berhubung dengan top holdingsnya FR semua, dan ini obligasi negara, jadi gue nggak perlu harus riset lebih dalam lagi. Berbeda dengan reksadana lain. Keputusannya atau kesimpulannya gimana? Kesimpulan dari sini, reksadana ABF ini menurut gue adalah reksadana yang menarik sebenarnya. Dia dari return
sebenarnya nggak terlalu yang dominan. Tetapi kalau lo lihat total AUM-nya dia gede. Artinya apa? Orang banyak yang suka sama reksadana ini. Kenapa? Karena mungkin mereka mau invest jangka panjang tuh hasilnya cakep kan, 35%-an kalau 5 tahun itu. Itu berdasarkan kinerja masa lalu. Iya. Terus yang paling oke menurut gua adalah Top Holdings ya. Top Holdings tuh yang membuat kayak orang tuh mungkin nyaman kali ya. Karena Top Holdings itu adalah government bond atau obligasi negara. Obligasi negara kan dia kuat gitu. Gagal bayarnya susah gitu. Walaupun fluktuasinya juga ada gitu ya. Kalau misalkan di reksadana obligasi ini ya, itu pun tetap ada. Tetapi itu yang menurut gue bagus. Ya mungkin yang kalau menurut gue kekurangan itu adalah dari minimum pembelian 1 juta ya. Itu tergolong tinggi. Mungkin bisa 100.000 untuk bisa menjangkau banyak orang lagi gitu. Nah itu mungkin minusnya, terus sama mungkin returnnya bisa lebih gede lagi daripada ini. Kalau misalkan gua disuruh invest, mau nggak gue invest di sini? Oke, itu ya. Jadi gua tidak di sini untuk membuat kamu bikin keputusan untuk invest ya. Tetapi mau nggak lo invest di reksadana ini? Kalaupun ditanya lo mau invest nggak? Ini jujur-jujuran ya. Bukan berarti lo harus ngikutin sama dengan gue ya. Kalau bagi gua, iya dan tidak. Ya, gue bingung untuk jawaban itu. Kenapa? Karena kalaupun gua memilih reksadana ini, pasti gue punya reksadana lain. Ya, reksadana itu reksadana yang menurut gue pilihan kedua, pilihan ketiga. Kalau gue, ya, kalau lu misalkan beda, enggak apa-apa. Ya, jangan ya kayak, oh ya lu salah gini. Ya, enggak gitu. Kita punya opini beda-beda. Kenapa? Yang gue bilang tadi, menariknya tuh di sini Top Holdings ya, dia kuat sebenarnya. Dia government bonds. Tetapi yang menjadi gue kurangnya itu adalah 2,38% gitu. Memang return masa depan itu belum tentu sama gitu. Tapi kalau lihat return masa lalunya kayak kurang aja, ada yang lebih gede lagi, ada yang lebih bagus lagi secara fundamental itu ada. Sebenarnya gue udah cek juga. Jadi ya menurut gue ini pilihan kedua, pilihan ketiga lah gitu. Kalaupun gue misalkan mau beli reksadana. Kalaupun gue tidak memilih reksadana ini, paling alasannya karena ini minimumnya gede banget, 1 juta gitu ya. Kedua, ya apa ya, returnnya kurang jor gitu loh ya. Menurut gue gitu. Jadi itu dari dua aspek yang gue pikirin. Kalau jawabannya ya bisa iya dan tidak. Kalau iya pun ya itu pilihan kedua atau pilihan ketiga. Kalaupun tidak ya udah nggak masalah. Oke, jelas ya dari sini. Reputasi juga bagus di sini. Nah buat teman-teman semua yang setelah ini merasa wah kayaknya gue harus beli nih, atau gue misalkan harus invest di reksadana yang lain nih atau apa. Atau mungkin kamu mau riset dulu ya tentang reksadana ini lebih dalam dibandingkan dengan gua, ya nggak apa-apa, bagusan kamu kayak gitu. Jadi kamu share, kamu riset terus, nanti kamu udah dapat, oke, baru kamu mulai invest. Jadi jangan semata-mata lo dapat dari gua info langsung lo invest. Oke semuanya, bila mana kamu merasa informasi ini sangat bermanfaat, sangat mencerahkan ya, kamu bisa coba share aja ke teman-teman dan sobat investor yang lain juga. Ya siapa tahu mereka butuh ya kan opini dan masukan gua terhadap reksadana, karena beberapa juga banyak yang ngomongin soal ini gitu ya. Jadi ya lu bisa share aja di sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, apa gitu, terserah gitu. Dan bila mana setelah ini kamu juga ingin mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, lo bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini, atau lo bisa cek di sini nih guys ya, di referral. Oke. OLXI 8A9. Nah, nanti lo bisa pakai kode referral gua dan lo bisa mendapatkan cashback 25.000 untuk reksadananya. Nah, dengan syarat ya investasi minimal 100.000, nanti baru lo bisa dapat 25.000. Oke? Nah, itu tetapi kalau kamu mau aja, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.